Kali ini kita akan menjelajah salah satu kota di negara yang dijuluki negeri dua benua, yaitu Turkiye. Kota ini bernama Kapadokia, merupakan kawasan bersejarah yang terletak di Anatolia Tengah, Turkiye. Wilayah ini terkenal karena bentang alamnya yang unik, sejarah panjang peradaban manusia, serta peninggalan budaya dan agama yang kaya. Kapadokia memiliki landscape berupa formasi batuan vulkanik yang membentuk gua, lembah, serta kota bawah tanah yang menjadikannya salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Lembah Para Biarawan atau dikenal dengan Lembah Mons, yang juga dikenal sebagai Lembah Pasabek. Warisan dunia ini merupakan salah satu tempat wisata paling indah dan populer di Kapadokia. Tempat ini terkenal dengan formasi batu kapurnya yang berbentuk cerobong asap seperti di dunia para peri, sehingga penduduk menyebutnya Fairy Chimney, yang tampaknya menyediakan tempat persembunyian bagi para biarawan di masa lalu, terutama selama periode Bizantium dan selama konflik dengan negara-negara tetangga. Terlepas dari formasi geologi yang unik, ada sebuah kapel yang diukir di batu yang didedikasikan untuk Saint Simeon yang konon tinggal di kawasan ini selama abad ke-5. Lembah ini juga sering dikunjungi untuk bermeditasi dan berdoa oleh wisatawan. Beranjak dari Lembah Mong di barat ke wilayah timur yang berjarak 1,7 km dari Goreme, Museum Terbuka Goreme menawarkan jejak sejarah gereja kuno pada era Bizantium. Tempat wisata religi ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985 karena terdapat biara, gereja dan kapel yang dipahat di batu dari era Bizantium. Museum ini menampilkan lukisan dinding yang terawat baik di dalam struktur gua, seperti yang terdapat di Dark Courts yang merupakan tempat ikonik di Gerom Open Air Museum ini. Untuk memasukinya, pengunjung memerlukan tiket terpisah sebesar 6 euro atau sekitar Rp115.000 per wisatawan. Pengunjung dapat menjelajahi kompleks ini dalam 1 hingga 2 jam dan disarankan untuk berpakaian sopan sebagai bentuk penghormatan terhadap situs suci dan bersejarah ini. Lukisan di dalam gereja merupakan lukisan dinding Bizantium abad ke-11 dan terpelihara dengan sangat baik karena minimnya cahaya yang masuk ke dalam gereja. Lukisan dinding tersebut menggambarkan berbagai cerita dalam Alkitab dari Perjanjian Baru, termasuk kehidupan Kristus, perjamuan terakhir, penyaliban, kenaikan, dan penghakiman terakhir, yang menunjukkan pengabdian artistik dan religius para biarawan yang tinggal di sana pada masa lalu. Beranjak dari museum menuju destinasi berikutnya, dengan berjalan kaki kurang lebih 40 menit, sampailah pada lembah yang menyajikan pemandangan seperti planet luar angkasa, Rose and Red Valley. Lembah Merah dan Lembah Mawar ini berjarak sekitar 2,1 hingga 2,5 km dari Open Air Museum Goreme. Cara termudah untuk memulai perjalanan adalah dengan mengikuti jalan dari museum menuju Goreme hingga terlihat persimpangan menuju jalur lembah. Rose and Red Valley di Kapadokia dinamai berdasarkan rona kemerahan dan merah muda pada formasi batuannya yang paling mencolok saat matahari terbit dan terbenam. Warna tersebut muncul karena interaksi alam dari warna alami bebatuan dengan sinar matahari sehingga menyebabkan lembah bersinar merah merona. Sedangkan nama Rose Valley juga dapat dikaitkan dengan semak mawar yang tumbuh liar di wilayah tersebut yang menambah keunikan landscape-nya. Untuk mendapatkan pemandangan landscape yang sempurna adalah dengan naik ke titik pandang panorama di Lembah Merah,
Dari titik-titik tinggi ini, hamparan lembah yang luas, formasi batuan yang memukau, dan hamparan kebun anggur di bawahnya bisa disaksikan. Hal yang wajib dilakukan berikutnya di Kapadokia adalah wisata balon udara. Kapadokia mungkin paling terkenal dengan wisata balon udaranya yang menawarkan pemandangan landscape kawasan yang menakjubkan. Sejarah balon udara di Kapadokia berawal dari akhir tahun 1960-an ketika sekelompok penerbang balon udara Prancis mengunjungi wilayah tersebut dan terinspirasi oleh formasi batuan yang unik. Mereka kembali beberapa tahun kemudian dan menyelenggarakan festival balon udara Kapadokia yang pertama kali. Sejak saat itu, balon udara Kapadokia telah menjadi objek wisata populer di wilayah tersebut dengan ratusan balon terbang setiap harinya. Naik balon udara menawarkan pemandangan landscape Kapadokia yang menakjubkan dan kesempatan untuk melihat formasi batuan dan kota-kota bawah tanah dari atas. Waktu terbaik untuk menikmati fasilitas ini adalah pagi hari saat matahari terbit. Meskipun penerbangan bergantung pada cuaca dan dapat dibatalkan kapan saja karena angin atau hujan. Waktu yang optimal untuk mengunjungi Kapadokia untuk aktivitas ini biasanya pada bulan April hingga November. Harga balon udara di Kapadokia biasanya berkisar antara 50 euro hingga 300 euro per orang, atau sekitar 963.000 sampai 5.800.000 rupiah untuk penerbangan standar. Wah, cukup mahal bukan? Sementara itu, tur pribadi harganya jauh lebih mahal, berpotensi mencapai ribuan euro. Faktor-faktor seperti musim, permintaan, durasi penerbangan, dan perusahaan tur tertentu akan mempengaruhi biaya akhir. Misalnya, harga bisa lebih rendah di luar musim, yaitu pada bulan November, atau lebih tinggi selama musim liburan. Nah, bagaimana? Apakah tertarik untuk mengunjungi Kapadokia? Sebelum berkunjung, pastikan Anda menyiapkan segala hal penting untuk memudahkan liburan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin memberikan tayangan yang fresh, informatif, dan bermanfaat. Bagikan ke teman-teman Anda sehingga mereka tidak ketinggalan informasi fresh berikutnya.